Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini servisnya mesin inverter las ya, atau inverter las mereknya Essen. Essen ya, ESSEN MMA 110. Ini ampernya mentok di 110 ampere, minimal di 20 ya. Ini sudah dibongkar oleh bengkel lain ya. Nah, dibawa ke saya sudah posisi seperti ini. Ini masih menggunakan MOSFET teman ya. Di bentuknya mesin lasnya seperti bentuk IGBT tapi masih menggunakan MOSFET ya. Ya, ini MOSFET-nya sudah dilepas, udah dibongkar sama bengkel lain, terus bengkelnya nggak bisa, akhirnya dikirim ke bengkel saya. Ini suruh lanjutin. Nah, di sini udah dilepas MOSFET-nya. Ini MOSFET-nya jebol semua teman. Nah, ini MOSFET-nya jebol semua alias short ya, rusak kabeh, jedot ini. Nah, ini MOSFET-nya K2837 seperti biasanya teman ya. Menggunakan MOSFET seperti biasanya K2837 ya, maksimal 20 ampere per MOSFET-nya ya. Sini ada 8 MOSFET, 1 2 3 4 kali 2 8 MOSFET ya. 8 MOSFET ini jebol semua teman-teman. Nanti akan saya coba cek ya, saya buktikan bahwa MOSFET ini benar-benar jebol karena sudah dilepas. Jebol karena jebol dan nyarinya nggak mau susah, itu terus dikirim ke tempat saya. Oke, di sini elko juga ada yang hilang. Ini elkonya, elko primer teman ya. Ini di bagian tegangan DC primer atau tegangan tingginya, output dari dioda brake ya. Ini harusnya ada 3 elko di sini ya. Untuk mesin las Essen ada 3 elko. Yang sini elko yang di seri teman. Ini positif negatif di tengah, ini positif negatif. Tengahnya tuh positif dan negatif digabung ya. Dia dapatnya di seri, tengahnya jadi groundnya ya, masuk ke ini, ke trafo. Nah, yang atas ini elko utama teman, sebelum masuk elko yang kedua, kayak PSU tandon ya. Nah, ini elkonya ini juga udah pernah disolder. Ini elko utama cuma 470 mikrofarad. Ini mungkin udah pernah diganti. Nah, terus ini jalurnya mengelupas ya, jalur PCB di bagian MOSFET mengelupas ya, banyak sawangnya, banyak kotornya temen. Sawangnya suka yang ini banyak yang korosi ya, berkarat ya. Oke, saya perlihatkan bagian belakangnya. Nah ini teman. Oke. Nah, ini bagian belakangnya. Wah. Oke ya, ini kerusakannya udah pasti mati total teman ya. Rusaknya udah pasti mati total, mati, nggak bisa dipakai untuk ngelas, nggak bisa ngelas, api nggak keluar ya. Tentunya kalau MOSFET jebol, tegangan output atau di sini apinya nggak bakal keluar ya, alias nggak bisa untuk ngelas. Pokoknya nggak fungsi normal lah gitu. Rusaknya utama ya, karena udah pernah dibongkar-bongkar seperti ini. Oke, lanjut, saya akan coba cek dan ini akan saya carikan dulu MOSFET-nya ya. Nanti kita lanjut pengecekan tegangannya dan saya akan bersihkan. Nah, ini banyak sawang, pakai sawangnya. Semoga aja rusaknya nggak terlalu parah teman, rusaknya nggak terlalu ribet karena ini rusaknya juga komplikasi. Elko-elkonya udah hilang, ini ada yang hilang, maksudnya jebol semua. Dan semoga di ultrafastnya tetap aman. Oke, semoga rusaknya gampang. Jangan lupa klik tombol subscribe di video. Nah teman, ternyata ya, saya mohon maaf, ternyata setelah saya cek ya, mengejutkan. Setelah saya cek, ini ternyata masih ya lumayan ada MOSFET yang normal ya. Ini ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 MOSFET yang masih normal teman. Nah ini lihat, saya cek pakai ISR ternyata masih normal yang 6 MOSFET ini, NE MOSFET ya.
lihat. Nah, alias terbaca MOSFET N channel ya. Ini GDS masih terbaca. Dan yang masih normal ada 6 biji. 6 biji MOSFET ya. Katanya jebol semua ya. Jadi katanya jebol semua gitu, tapi setelah saya cek pakai ISR ketahuan ya, yang masih normal ada 6, dan yang ini bocor atau yang soak short ya ada 2 buah saja. Ya alhamdulillah, enggak, malah hemat ya, malah hemat biaya, menghemat biaya servis, terus tidak pusing-pusing ganti semua. Oke, ini yang rusak ya, ada 2 biji. Coba saya cek kalau yang rusak seperti ini. Yang rusak terbaca resistor nanti ya. Nah, ini yang MOSFET rusak seperti ini teman. MOSFET atau IGBT rusak. Kalau MOSFET seperti ini ya, K2837. Kalau IGBT biasanya nilainya TGAN 60N60 biasanya. Tapi ini MOSFET ya, bukan IGBT. Kalau MOSFET short atau jebol itu terbaca seperti ini, terbaca resistor ya, nilai resistor 1, 2, 3 terbaca resistor, terhubung ya dia. Ini udah pasti jebol atau short. Oke, akan saya ganti ini ya 2 MOSFET. Tapi sebelum ganti, kita cek dulu ya tegangannya, tegangan PSU 24 volt, tegangan DC primernya ngedrop atau enggak. Karena kalau elko nya ini ya, elko primernya di DC output setelah sudah pakai pro, kalau elko nya ini kering ya, atau elko nya ini sedikit bermasalah, nanti bisa menyebabkan maksudnya sering jebol ya, atau overhead karena tegangannya nggak stabil. Jadi pastikan elko nya normal dulu. Nanti akan saya cek dulu elko nya itu, terus cek tegangan gate juga ya, jangan lupa tegangan di kaki gate, kaki nomor 1 MOSFET dicek dulu biar tegangannya nggak pincang ya, biar seimbang dan MOSFET-nya tidak gampang panas atau tidak gampang overload, tidak gampang rusak. Karena kalau tegangan gate-nya itu pincang ya, antara yang satu dengan yang lain itu pincang, nggak seimbang, itu biasanya menyebabkan MOSFET-nya gampang rusak, ataupun setelah diganti baru dibuat ngelas 1 jam atau mungkin 10 menit langsung jebol lagi lah. Itu bisa jadi karena tegangan gate-nya nggak seimbang. Terus cek tegangan driver juga ini di MOSFET ini ya. Ini ada MOSFET 4 biji, sering saya jelaskan ya. 4 MOSFET ini ada MOSFET N channel dan P channel. N channelnya 2 buah IRF-C24N, dan P channelnya juga 2 buah IRF-9C24N. Ini untuk driver ya, output dari modul BBM. Nanti kita cek semua ya. Oke, saya akan cek dulu elko nya ini. Nah, ini teman-teman, elko nya udah saya lepas ya. Ini nilainya, ukurannya 1000 mikrofarad, 250 volt ya, penuh kotoran ya, kebak reget. Nih terbaca 990 mikro,8 ya, 990,8 mikrofarad ya, masih toleransi lah ya. Agak ngedrop dia, agak berkurang nilainya, tapi nggak apa-apa, nanti langsung diganti aja ya biar sama, nggak pincang ya. Terus ini yang satunya elko yang ada di atas tadi, ini yang di seri ya, ini harusnya ada 2 elko 1000 mikrofarad di sini ya. Nah, ini ada 2 tapi yang satunya hilang. Coba yang satunya kita cek, yang 470 mikrofarad, kita cek apakah nilainya berkurang. 470 mikrofarad, 450 volt, terbaca ini 432 ya, terbaca 432,1 mikrofarad ya, agak berkurang. Nanti coba diganti aja semuanya ya biar lebih awet. Jadi kata yang punya langsung kata bengkel yang ke bengkel saya itu ya, bengkel lain itu, tukang servis lain yang ngirim ini, coba diganti aja semua biar lebih awet gitu. Oke, elko ya ternyata masih bagus ya, bisa dikatakan, tapi nanti kita ganti aja. Terus tadi MOSFET-nya yang bagus masih ada 6 biji, yang 2 biji jedot. Jadi katanya jeblos semua MOSFET-nya, tapi enggak ya. Setelah saya cek, yang short atau yang jebol hanya 2 biji ya. Alhamdulillah menghemat biaya ya, karena harga MOSFET juga lumayan mahal. Selanjutnya akan saya bersihkan dulu dan nanti akan saya solder ulang teman-teman, karena ini kondisinya udah lama banget dongkrok ya, udah lama banget nggak dipakai. Soldernya udah banyak yang kendor nih, ngefang soldernya ya, bahaya kalau mesin las. Soldernya kendor, terutama di bagian inti, bagian trafo. Ini trafonya dia pakai 1 trafo teman, 1 trafo. Ini trafonya yang model yang bukan yang berdiri ya, model yang seperti ini, model tidur seperti trafo SMPS tapi besar, cuma 1, biasanya ada 2 ya, tapi ini modelnya cuma 1. Mungkin itu lilitannya lebih besar,
Di sini menggunakan 8 biji ya, 8 biji dioda ultrafast. 1 2 3 4 kali 2 ada 8 biji. Di sini dioda ultrafastnya nanti akan kita cek juga. Ada kipas kedua di sini. Kipas tambahan di sini ya untuk mendinginkan dioda. Terus nanti solder ulang, cek tegangan dan coba nanti pasang MOSFET-nya ya. Semoga aja langsung berhasil, nggak rusak aneh-aneh. Oke, simak terus videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Oke. Oke teman-teman, sudah saya lepas ya. Nah, ini casingnya sudah saya lepas tuh di luar ya. Tuh. Casingnya saya jemur teman, karena udah saya bersihkan, udah saya kuas-kuas, terus saya jemur biar kotoran-kotorannya hilang ya. Oke teman, ini sudah saya bersihkan juga pakai thinner ya. Udah saya sikat-sikat pakai thinner ya, biar aman pakai thinner aja, jangan pakai air ya. Biar lebih aman pakai thinner aja, biar lebih bersih dan tentunya aman untuk komponen elektroniknya. Karena kalau pakai dicuci pakai air nanti bahaya ya, malah ada yang short nanti malah bahaya komponennya ya, menyebabkan komponen karat nanti. Oke, di sini udah saya lepas dari casingnya, dan ini masih kondisi tanpa elko ya. Elko masih saya lepas, saya akan cek tegangannya dulu. Ini ke dua elko yang tersisa tadi, yang dua elko kita cek tadi di awal tadi ya, udah saya lepas. Maksud saya masih posisi terlepas ya, belum saya pasang, karena sebelum mengganti elko dan mengganti MOSFET kita cek dulu tegangannya, semua tegangan normal baru diganti dengan yang baru ya. Jangan langsung pasang MOSFET ya, jangan langsung dipasang elko baru, jangan langsung pasang MOSFET baru, karena nanti kalau masih ada masalah langsung jebol, bahaya, malah rugi nanti. Oke, di sini saya tambahkan elko eksternal teman. Di sini gunakan elko kecil aja. Ini elkonya ukurannya 180 mikrofarad 400 volt ya. Saya gabungkan dengan dioda. Jadi saya untuk nyoba ngetes tegangannya nggak pakai dioda di sini, tapi saya pakai dioda eksternal, dioda kecil ya, untuk nyoba dulu. Ini output dioda positif negatif saya hubungkan ke elko dan masuk ke sini ya, masuk ke ini. Nah, yang di sini positif dan ground ya. Oke, lanjut kita cek tegangan. Ini probe hitam ya, probe-nya hitam, harusnya ini merah. Udah saya hubungkan ke ground 24 volt. Kita cek dulu pertama-tama PSU nya, terus lanjut ke driver PWM nanti. Kita colokkan. Ini saya gunakan lampu bohlam 100 watt teman-teman, biar lebih aman ya. Di input tegangannya saya seri pakai lampu bohlam. Kalau ada masalah biar enggak merusak komponen yang lain. Tancapkan, lihat lampu bohlamnya apakah nyala. Oke, enggak ada short ya. Lampu bohlam tidak nyala sama sekali. Dan di sini kipas sudah nyala, alhamdulillah ya. Masih normal berarti tegangan 24 voltnya. Tapi di sini kipasnya dia menggunakan kipas 12 volt ternyata ya, DC 12 volt, DC fan 12 volt. Jadi nggak begitu kencang ternyata. Yang digunakan kipasnya kipas 12 volt bukan 24 volt ya. Saya juga kaget tadi kok 12 volt, makanya nggak terlalu kencang anginnya. Sini juga sama, nggak terlalu kencang. Nanti kalau boleh diganti aja langsung ya kipasnya biar lebih kencang, jadi heatsingnya lebih dingin. Oke, lanjut kita cek tegangan 24 volt. Di sini elko maaf beliputan malah. Relay sudah on ya, ada bunyi cetik tadi. Kita cek tegangan di relaynya sini aja 24 volt. Oke, 24 volt. Ini PSU 24 volt ya, sudah masih normal. 24,5 volt stabil ya, nggak ngedrop. Oke, PSU 24 volt normal. Lanjut ke tegangan di sini. Di sini ada IC regulator teman. Untuk mesin las S di sini regulatornya di sini ya. Ini IC regulator penstabil tegangan ya, 12 volt. Kita cek di pin nomor 3 outputnya. Di sini terbaca 12 volt ya, atau 11,7. Normal, stabil. Oke, PSU 24 volt dan 12 volt normal. Terus apalagi ya? Oke, untuk tegangannya udah cukup ya, normal. Terus lanjut kita cek ke PWM nya, ke modul PWM dan ke drivernya nanti ya. Kita cek dulu di pin 8 ya, pin 8 IC PWM. Biasanya digunakan KA3525. Di sini pin 8 harusnya ada tegangan. Ini kalau PWM sudah kerja, di pin 8 ini harus ada tegangan sekitar 4 volt ya, 4 sampai 5 volt ya.
Nah ini tegangannya 4,79, 4,7 volt DC. Berarti ini PWM sudah kerja teman. Kalau PWM belum bekerja di kaki 8 ini nggak ada tegangan ya. Terus lanjut kita cek di pin VCC nya. VCC atau tegangan supply untuk menghidupkan IC KA3525 di pin 15. Di sini pin 15, hati-hati jangan sampai konslet dengan MOSFET-nya. Kalau sampai konslet nanti malah bahaya, bisa jedat IC-nya. Oke, pin VCC pin 15 11,7 sama dengan yang tadi ya, normal. Terus kita cek di pin nomor 16 nya, harus ada tegangan sekitar 5 volt. Oke, ini pin 16 raketak ya. Nah, pin 16 pojok teman, paling pojok ya, pin 16 5 volt 5 volt DC normal. Pin 16 nya tadi 5 volt, ini pin 15 ini pin 15 yang tadi 11 volt. Ini pin 16 yang 5 volt normal juga, alhamdulillah ya. Ini pin nomor 2 5 volt juga. Oke teman, di bagian PWM khususnya di IC KA3525 tegangan sudah normal semua, dan tadi sudah ditandai dengan tegangan 5 volt yang sudah keluar. Berarti bagian PWM, bagian pembangkit frekuensi kelasnya, frekuensi PWM nya sudah bekerja PWM nya ya. Alhamdulillah bagian PWM sudah normal, maksud saya masih bagus ya. Coba dicek di pin ini IC satunya ya, ada 2 IC. Di sini ada IC KA35 maaf ya, ada IC CA3140. Ini VCC nya di pin berapa, lupa aku, aduh, di pin berapa, saya lali ya. Wah orang ding, kok orang tegangan nih, harusnya ada tegangan lur. Oke, nanti aja ya, bagian feedback nanti aja. Kita lanjut ke bagian driver PWM nya ya. Di sini ada MOSFET 4 biji. Ada MOSFET 4 biji, ini MOSFET 2 buah MOSFET N channel alias IRF Z24N dan 2 buah MOSFET P channel IRF 9Z24N. Kita cek dulu di pin gate-nya ya, pin gate. Ini pin gate IRF Z24N ya. IRF Z24N atau N channelnya output dari IC PWM 5 volt 5,3 ya, standarnya segini, sekitar 5 volt sampai 5,3 volt. Ini IRF Z24N gate-nya. Lanjut yang kedua, ini ada yang kedua ada P channel. P channelnya IRF 9Z24N. Di sini tegangannya 20 volt normal ya. Nah, normal ya. Ini tegangan gate-nya 20 volt. Terus bagian yang ketiga IRF Z24N lagi atau N channel lagi ya. Jadi ini susunannya seling-seling ya. N channel, P channel, N channel, P channel. Jadi IRF Z24N, IRF 9Z24N, IRF Z24N, dan yang terakhir IRF 9Z24N. Jadi diseling-seling ya. Ini yang ketiga IRF Z24N, N channelnya 5,3 sama yang tadi. Yang terakhir ini IRF 9Z24N atau P channelnya. Tegangannya harusnya 20 volt ya, normal, stabil. Oke, sekarang di pin tengah ya atau pin drainnya. Pin tengah, pin drain di sini aja di bodinya ya. Ini harusnya sama semua atau ya mendekati sama lah. Tegangannya di sini sekitar 13 volt sampai 15 volt ya, atau 13 sampai 16 volt. Nah, ini 13,88 normal, stabil. Lanjut yang kedua harusnya juga sama. Sama juga 13,8. Yang ketiga sama 13,8 mendekati 14. Terakhir IRF Z24N 13,8 sama ya. Alhamdulillah di pin tengahnya, kalau pin tengah ini ya, pin tengah atau di bodi MOSFET-nya alias kaki drain ya, itu sudah mengeluarkan tegangan sekitar 13 sampai 16 volt. Berarti bagian PWM juga sudah bekerja untuk men-switch MOSFET-nya ini ya. Berarti MOSFET-nya sudah mengeluarkan frekuensi kerjanya. Berarti PWM masih normal, alhamdulillah. Sekarang kita ke pin source teman. Untuk pin source-nya di sini beda-beda teman. Untuk yang N channel alias IRF Z24N itu pin source-nya, pin ketiga ini dapat ke ground, jadi nggak bisa diukur ya. Kalau IRF
IRF Z24N untuk pin source-nya, pin S atau pin ketiga, ini kalau diukur nggak ada nilai karena dia dihubungkan ke ground. Tapi kalau untuk yang P channel atau IRF 9Z24N itu dia dapat tegangan dari 24 volt ya sini. Nah, ini 24 volt ya. Ini yang IRF Z24N dia hubung ke ground, nggak ada tegangan. Ini yang terakhir IRF 9Z24N atau P channelnya itu pasti dapat tegangan 24 volt dari PSU menuju ke kaki source ya, kaki S nomor 3. Nah, ini 24 volt. Oke, bagian PWM, pembangkit PWM, modul PWM nya masih normal, driver MOSFET juga sudah keluar tegangan. Alhamdulillah masih normal ya drivernya dan PWM nya. Kita cek frekuensi ya. Untuk frekuensi kerjanya, karena ini masih menggunakan MOSFET ya, di bagian finalnya dia menggunakan MOSFET bukan IGBT. Kalau MOSFET sekitar 100 kHz, kalau IGBT sekitar 50-an ke bawah ya. Ini menggunakan MOSFET berarti sekitar 100-an atau 90 nanti. Kita cek di pin tengah atau pin drainnya di sini. Ini terbaca frekuensinya 91,6 kHz normal ya. Jadi untuk mesin les inverter tipe MOSFET itu sekitar 90 sampai 110 di sini ya. Standarnya sekitar 90-an lah, normal dia. Yang kedua harusnya juga sama, normal 91. Yang ketiga sama juga, teman. Kok kodok-kodok. Nah, sama ya. Yang keempat terakhir sama. Alhamdulillah frekuensi kerja juga sudah muncul. Maksud saya frekuensi kerja masih normalnya sekitar 90 kHz sampai 100. Oke, yang terakhir lanjut, ini pengecekan terakhir. Kalau nanti tegangannya semua normal, langsung kita ganti MOSFET dan elko nya, yaitu tegangan gate ya, tegangan kaki gate atau input tegangan yang masuk ke MOSFET finalnya, ke MOSFET yang ada di pendingin ini ya. Cek di pin gate di sini ya, hati-hati untuk pengecekan di kaki gate atau di bagian hotnya ini ya. Hotnya maksudnya hot itu bagian rawan ya, alias tegangan tinggi, high voltage dan frekuensi tinggi, karena kalau kepegang nanti ngeblak. Oke, saya taruh kamera dulu dan saya pasang probe-nya. Yang probe hitam nanti di kaki gate ya, yang probe merah dibalik ya. Probe merahnya nanti di kaki source dan probe hitam di kaki gate untuk ngecek tegangan gate-nya. Dan tegangan gate harus ada sekitar 2 volt sampai 5 voltan ya. Kalau standarnya sekitar 4 sampai 6 volt ya. Oke, untuk probe hitam, probe merah ya udah saya jumper di kaki source saja, ditempatkan di kaki source biar nggak megang. Ini probe hitam ya, bukan probe merah karena probe hitamnya rusak, sementara saya ganti probe merah ini. Ini harusnya probe hitam ya, bukan probe merah. Ingat, probe hitam di kaki gate. Udah nyala mesin lasnya, langsung dicek di kaki gate karena ini kaki gate-nya mengelupas. Sudah saya katakan di awal tadi, kaki gate-nya jalurnya mengelupas, maka kita cek di kaki setelah resistor ya. Di sini ada resistor 1 2 3 4. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini ada 4 resistor ya. Di setiap kaki gate-nya pasti ada resistor 10 ohm biasanya. Kita cek di sini. Nah, ini output resistor. Nah, normal ya, 4,68 atau 4,6 volt DC, stabil tegangan gate-nya. Lanjut yang kedua, tegangan gate MOSFET kedua juga sama. Ketiga juga sama 4,6. Yang ini keempat ya, sama juga. Oke, saya akan pindah dulu yang ke bawah. Yang ke bawah ini agak beda source-nya, bukan di sini, tapi saya pindah ke bawah dulu untuk ngecek yang bagian 4 MOSFET yang bagian bawah. Harusnya normal semua ya, karena di atas tadi sudah normal. Oke, sekarang lanjut bagian bawah. Ini pin source-nya. Sekarang kita cek tegangan gate yang bawah. Ini masih ada sisa ya, ada sisa jalur yang di kaki gate. Oke, ya sedikit selisih tapi nggak apa ya, 4,7 volt. Yang penting ya sekitar 4 sampai 5 volt, 4 sampai 6 volt ya, masih toleransi. Ya selisih 0,1 nggak apa-apa, yang penting masih normal. Lanjut, yang ini ngelupas ya, nanti aja. Lanjutnya di sini sama 4,7. Oke, MOSFET terakhir ini juga sama 4,7 volt. Oke, tegangan gate sudah normal.
Dan coba kita cek frekuensi dulu teman-teman. Kita cek frekuensinya. Oke, di sini frekuensinya segini ya. Mungkin ini nggak kuat ya. Kalau di tegangan tinggi mungkin testernya nggak kuat, jadi agak error. Oke, yang penting tegangan gate-nya tadi sudah normal. Dari yang atas, dari yang bawah sudah normal semua. Alhamdulillah hasil normal. Lanjut kita pasang MOSFET-nya. Oh iya, sampai lupa ya untuk ngecek dioda ultrafast ya, tadi belum ya. Langsung cek aja semua dioda ultrafastnya. Caranya gimana mas? Caranya gimana bang? Ngecek secara keseluruhan dioda ultrafast yang di output trafo ini. Testernya, multitesternya di selektor dioda seperti biasanya ya, dioda. Terus langsung kita cek di sini di pin output ya, atau di jalur output ke kabel lasnya. Kita balik probe-nya ya, yang hitam ke merah, yang merah ke yang hitam ke positif, yang merah ke negatif. Akan terbaca nilai di sini. Nah, ini akan nilai dioda teman. Nilai dioda ya teman ya. Ini nilainya 234. Yang nilai dioda normal. Ini berarti normal. Kalau nilai diodanya itu di bawah 100 atau mungkin di bawah 90 atau mungkin 10 atau 0. Kalau ini 0 berarti diodanya ada salah satu yang short ya. Ada salah satu dioda atau beberapa dioda yang short. Karena dioda ini dirangkai secara paralel ya, bukan seri. Jadi kalau paralel itu mesti kalau ada satu dioda aja yang bocor, itu pasti semua ikut short atau semua ikut dites itu short semua karena dirangkai secara paralel, ingat ya. Jadi kalau ngeceknya itu kalau ada yang short ini 0 atau mungkin 10 nilainya di bawah 100, nanti ada salah satu dioda yang bocor, itu perlu dicopot satu-satu untuk ngeceknya. Karena kalau ngecek secara keseluruhan ini untuk ngecek biar cepat aja, tapi kalau ngecek per diodanya harus dilepas dulu dari PCB ya, karena ini dirangkai secara paralel. Oke, segini. Coba kita balik. Kalau dibalik harusnya nggak ada nilai. Nah, kalau dibalik nggak ada nilai ya, normal. Dioda masih bagus, berarti langsung ganti elko. Nanti elko-nya akan saya kali aja teman, karena elko yang 1000 mikrofarad ini yang 2 buah tadi itu susah nyarinya. Jadi nanti dia kali aja pakai elko yang mikronya kecil terus di paralel gitu aja ya. Nanti akan saya jelaskan lagi. Yang penting dipasang dulu dan nanti semoga langsung normal jos gandos. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah jadi ya. Ya seperti ini. Nah ini elko-nya sudah saya akali seperti ini teman, karena elko yang aslinya susah dapatnya, susah nyari ya di toko elektronik, susah di adanya ini. Gak apa-apa saya pasang ya. Ini nilai elko, ukuran elko-nya ini ya 330 mikrofarad. Nah ketok. Nah ini 330 ya, 330 mikrofarad 250 volt. Jadi kan yang sebelumnya itu kan pakai elko ini ya. Nah ini pakai elko 1000 mikrofarad 250 volt. Jadi ini saya ngikut tegangannya 250 volt, tapi ini nilai ukuran mikronya lebih kecil ya, tapi di paralel ya, banyak ini. Jadi lebih banyak ini daripada yang aslinya. Yang aslinya cuma 1000 mikrofarad dan ini 330 mikrofarad. Saya kalikan untuk satu elko-nya itu saya ganti dengan 1 2 3 4 5 ya. Jadi satu elko 1000 mikrofarad ini saya gantikan dengan 5 biji atau 5 buah elko 330 mikrofarad 250 volt. Ini saya paralel semua teman ya, dirangkai secara paralel. Untuk tempatnya terserah ya, ini cuma tempatnya agak sempit, jadi saya selip-selipkan di tengah-tengahnya biar lebih rapi ya, biar lebih ringkes, nggak terlalu banyak kabel. Jadi ini 5 elko 330 mikrofarad itu menggantikan 1 elko 1000 mikrofarad ya. Jadi kan malah lebih banyak ini ya, lebih banyak yang di paralel ini karena dia jumlah mikronya lebih besar yang ini. 330 mikrofarad kali 5 ya, sekitar 1500-an lebih ya, 1500-an mikrofarad lebih. Jadi
Yang sini juga 5 ya, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Yang sini juga 5, 1 2 3 4 5. Jadi setiap elko digantikan oleh 5 buah atau 5 biji elko 330 mikrofarad 250 volt. Ini di paralel, yang sini di paralel semua, yang di paralel terus di seri ya, dirangkai seperti biasanya di seri. Aduh, jeglok malah. Wah, ini elko yang besar ya, yang ini. Nah, ini teman-teman, dirangkai paralel di sini. Yang 5 biji dijadikan satu paralel ya, terus dipasang di sini. Negatif, positif. Positifnya ketemu di CT ya, atau di tengah ya, seperti CT ini ya. Groundnya atau sebagai 0 voltnya di tengah ini. Ini positif, ini negatif, negatif yang sebelah sini. Jadi yang sini juga sama, 5 biji dijadikan satu paralel terus disambung ke sini. Negatifnya dapat positif tadi, terus positifnya nyambung ke elko, ke output positif ya. Yang tadi yang seberang sini negatif atau ground ya, bukan negatif ya, ground. Ini negatif ya, groundnya di tengah. Ini groundnya menuju kabel sini, kabel output ya. Ground di tengah itu menuju ke trafo output final. Oke, untuk elko yang besar tadi kan untuk elko yang ini yang di seri sudah selesai ya. Terus ini yang elko yang saya tambahkan di sini 2 buah elko ya, 560 mikrofarad. Raiso fokus. Nah, itu 560 mikrofarad 400 volt. Saya paralel 2 biji ini untuk menggantikan elko yang ini. Untuk menggantikan elko utama ya, yang dari jalur output dioda break. Yang positif negatifnya dapat dioda break ini. Elko awalnya kan ini ya, cuma kecil dia. 470 mikrofarad 450 volt. Saya gantikan 2 biji ya di sini paralel. Jadi 560 kali 2 ya, sekitar 1120 mikrofarad ya, lebih besar daripada yang aslinya. Jadi nanti hasil lasnya, hasil apa, inverternya nanti jadi lebih jos, lebih kuat, lebih mantap lagi, karena elko primernya saya tambah jadi 2, jadi 1000 mikro lebih ya untuk bagian yang dapat dari dioda break. Nanti hasil pengelasannya dan ampernya pun juga maksimal nanti hasilnya ya. Oke gitu. Terus di sini ini saya kapasitor teman ya, seperti biasanya di kapasitor mesin las ya, kapasitor 475K 4,75 mikrofarad 400 volt. Ini saya tambahkan di sini karena di PCB-nya nggak muat ya. Saya tambahkan di sini, ini dapat positif, dapat negatif, terus ini groundnya CT sama seperti elko yang dirangkai secara seri di sini. Nah, ini tadi kabelnya yang dari kapasitor merah tadi, kapasitor milar ya, positif, ground, negatif gitu ya. Pasangnya sama dengan jalurnya ini apa, jalur PCB-nya ya. Terus bagian bawah ini MOSFET-nya sudah saya pasang dengan heatsingnya juga. Ini ke 8 MOSFET ya, 8 biji MOSFET sudah saya pasang K2837. Itu yang 2 buah sudah saya ganti dengan yang baru. Nah, ini yang ada jalurnya ini yang ada kabel jumpernya ini apa Bang? Nah, ini kabel jumper ini dari tegangan gate ya, atau jalur output dari trafo PWM. Ini sini ya, dari trafo GDT, trafo driver PWM ya. Itu menuju sini ada resistor dan dioda sender, ada rangkaian filter di sini, penguat drivernya. Terus output di setiap kaki gate itu kan ada resistor teman, ada resistor sekitar 6,8 atau 10 ohm ya. Itu output resistornya ke jalur gate ya, atau ke kaki gate setiap MOSFET. Di setiap kaki gate MOSFET itu ada resistornya. Nah, itu kan jalurnya putus, terus ini saya jumper pakai kabel dari ini ya, dari sini yang kemarin kita cek tegangan gate-nya itu. Ini udah beda hari ya. Karena kemarin itu udah malam. Oke, di sini jalur gate-nya ya. Gate-nya yang atas kiri, jangan sampai kebalik ya. Yang jalur MOSFET atas, kaki gate ada di sebelah kiri, tengah D, pinggir S, GDS ya. Jadi gate-nya ada di sebelah kiri semua. GDS gate, drain, source. Terus yang bagian bawah berbeda teman-teman, jangan sampai salah ya. Jadi kalau biasanya kalau bagian bawah ini melindur atau alias disamakan dengan yang atas, ternyata salah ya, salah paprah atau salah besar. Karena bagian bawah ini
bagian bawah ini pemasangan masuknya terbalik, jadi menghadap ke bawah ya. Jadi kaki gate-nya ada di sebelah kanan. Jadi berbanding terbalik dengan yang atas. Yang atas di kiri, yang bawah ada di sebelah kanan. Kaki gate ada di kanan ya. Ini juga side jumper dari output resistor. Karena jalurnya putus ya, mending side jumper seperti ini lebih aman daripada nyambung jalur. Kalau nyambung jalur di PCB aslinya itu ada heatsink ya, tertindih heatsink, nanti malah bahaya konslet, malah jedot kabeh. Oke, MOSFET sudah, elko sudah semua ya. Elko ini elko yang di seri output, ini kapasitor output, ini elko primer, elko utama. Terus ini saya solder teman, kemarin malam tuh saya solder semua di bagian PWM ini, terutama bagian IC PWM KA3525. Terus bagian sini IC feedback CA340 disolder, karena solderan itu sangat penting teman ya. Ini bagian IRF nya, yang drivernya MOSFET IRF Z24N dan IRF 9Z24N saya solder juga. Nah itu karena solderan di inverter itu sangat penting teman ya, sangat vital atau sangat penting ya. Kalau soldernya sampai kendor atau soldernya itu ngofong, nggak connect, kadang nggak, menyebabkan mesin lasnya atau inverter lasnya itu gampang rusak ataupun dipakai sebentar langsung problem gitu ya. Jadi solderan itu sangat mempengaruhi kualitas kerja inverter lasnya. Kalau solderannya kendor nanti gampang rusak ataupun rusaknya itu aneh gitu ya. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak lah, itu kan bisa jadi solderannya. Terus api kecil itu biasanya juga bisa disebabkan karena solderan di kaki IC BWM itu kendor. Itu sering sekali saya temui ya. Oke, ini sudah saya pasang kembali kipasnya. Ini kipas DC 12 volt ternyata ya. Jadi ternyata 12 volt ini dipakai, tapi di sini pakai 2 biji 12 volt. Sudah saya sambung juga. Casing sudah saya pasang. Nah, ini sudah saya solder ulang semua teman-teman ya. Pokoknya disolder ulang biar lebih awet. Terus kita akan cek tegangannya ya teman-teman. Sebelum dicek menggunakan mesin las, menggunakan kawat las ya, coba untuk las dicek dulu tegangannya. Semoga langsung normal dan nanti langsung dikembalikan bayaran. Alhamdulillah. Bismillah. Nyalakan ya. Pakai lampu bolam 100 watt. Lampu bolamnya nyala redup, berarti tidak ada masalah di bagian primernya. Alhamdulillah sudah normal. Ini lampu power hijau nyala, lampu OC nggak nyala ya, di normal. Terus kita cek tegangan drivernya aja ya, karena kemarin tegangannya udah dicek semua. Kita cek tegangan yang vital aja ya, seperti tegangan driver, tegangan gate itu aja. Yang penting kemarin kan sudah normal ya. Ini tegangan driver PWM 13 volt 13,7, sama kayak kemarin. Ini juga sama juga, ini juga sama. Oke ya, tegangan driver normal semua. Coba cek frekuensinya, kita cek di sini di drivernya. Dibaca 9 berapa itu? 991 ya, normal. Sini normal semua ya, 91 kHz di bawah 100 ya, normal. Alhamdulillah tegangan driver dan frekuensi sudah normal semua. Coba kita cek tegangan gate-nya. Wah, copot. Bentar. Wah, orang naik sikilku mau. Bentar. Jabitnya copot, lur. Oke, tegangan gate kita cek lagi ya. Tegangan gate, aduh agak susah. Waduh. Tegangan gate, aduh. Normal ya, 4,7 volt. Oke, yang terakhir kita cek tegangan outputnya. Di sini juga sudah keluar teman, 40 volt ya.
Ini tegangan outputnya ngedrop karena di seri pakai lampu bolam. Nanti kalau sudah kalau sudah dilangsungkan nggak pakai lampu bolam, tegangan outputnya akan naik ya. Nah ini yang penting udah keluar. Terus coba ya, tak shotkan dulu. Ini kalau apinya besar berarti udah normal. Coba. Gede banget lor. Normal, alhamdulillah ya. Nanti langsung dicek aja pakai kawat elektroda atau kawat las, coba untuk ngelas ya. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Bila ada yang bertanya silahkan tulis kolom komentar. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan klik dulu tombol merah tulisannya subscribe, diklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng di sebelahnya agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Subscribe, like, and share. Oke, terima kasih.